Tadi habis nonton Sri Mulat, buat saya karena saya juga berangkat dari komedi ya, jadi saya lucu tapi terharu juga karena memang perjalanan kami, kalau bicara kami berarti saya juga merasakan sama gitu ya, betapa perihnya di kota Jakarta untuk jadi saya tadi tuh nonton ketawa tapi juga haru gitu. Tadi habis nonton Sri Mulat, buat saya karena saya juga berangkat dari komedi ya, jadi saya lucu tapi terharu juga karena memang perjalanan kami, kalau bicara kami berarti saya juga merasakan sama gitu ya, betapa perihnya di kota Jakarta untuk jadi saya tadi tuh nonton ketawa tapi juga haru gitu, sedih gitu ya. Bener, saya haru gitu karena memang perjuangannya berat banget di Jakarta gitu ya, saingannya begitu banyak, terus perjuangannya begitu keras. Jadi kalau tadi makan susah dan segala macam itu juga dirasakan gitu. Jadi memang sumpah saya ngerasa haru banget. Saya ketawa iya gitu. Saya ngerasain. Keren deh kalau buat saya. Ini bukan hanya cerita tentang Sri Mulat semata-mata, tapi kehidupan dunia seniman. Mungkin anak sekarang sampai dari seniman dulu sampai sekarang merasakan seperti itu gitu loh. Jadi kalau anak-anak yang mau berangkat jadi seniman, ya itulah yang harus harus dirasakan gitu ya. Karena rupanya buat saya sebuah kebahagiaan untuk menjadi sesuatu itu bukan karena dia menjadi bintangnya, tapi justru melalui proses. Proses itulah yang membahagiakan kalau buat saya. Ini film buat saya bukan hanya sebagai tontonan tapi juga ada tuntunan ya. Jadi banyak inspirasi, banyak kayak nilai-nilai luhur yang diomongin, kayak misalnya Gepeng tadi saat mau berangkat, jangan lupa kalau di Jakarta itu harus masuk, melebur dan mencair gitu kan. Itu saya langsung tuh cuma sekali doang saya langsung harus begitu, masuk, melebur dan mencair. Artinya masuk tuh ya lu harus bener-bener masuk kehidupan kota Jakarta gitu loh. Melebur artinya jangan sombong segala. Terusnya juga cair tuh artinya ya udah tidak membeda-bedakan orang dan sebagainya. Kalau saya menganalogikan seperti itu. Sangat ya itu tadi saya bilang menghibur iya gitu ya. Menghibur iya, terus mengharukan iya, terusnya menggembirakan iya, menyemangati sebagai seniman juga iya gitu. Jadi buat saya appreciate dengan para pemainnya, saya mengapresiasi juga dengan penulis dan sutradaranya ya, Fajar Nugros. Buat saya dia tahu jeli dan sebagainya, dan yang penting ini lucu banget nih, hal-hal yang kecil, hil-hil yang kecil gitu ya. Itu dieksplor gitu, hil-hil yang kecil tuh kayak Sri Mulat gitu, tiba panggung, loh tanganku mana gitu, terus yang merosot segala macam, terusnya terbalik itu yang nggak bakalan dilupain oleh penonton Sri Mulat, pasti akan merasakan seperti itu gitu. Iya, buat teman-teman ya, saya ngajak semuanya, ini tontonan, bukan hanya tontonan saja tapi banyak tuntunannya. Nonton film Sri Mulat buat saya nggak rugi ya. Untuk menonton ini menyenangkan, menghibur dan juga memberikan inspirasi buat saya. Saya udah nonton yang kesekian kali dan alhamdulillah masih ngakak, masih ketawa, masih suka. Jadi emang saya udah jatuh cinta banget sama karyanya Fajar Nugros ini. Ya meskipun saya main tapi nggak tahu saya kenapa cinta banget sama film Sri Mulat ini. Merasa terwakili karena saya juga pernah nonton Sri Mulat waktu di eranya di TV, dan saya beberapa legenda Sri Mulat yang masih ada dan juga sempet kenal juga. Jadi emang mereka tuh lucu banget gitu. Jadi ya seneng ada filmnya sekarang. Aku nonton ngikutin mulai dari yang di dari TV ke TV aku ikutin. Terus juga jok-joknya atau lawakannya mereka tuh emang kaya banget.
masing-masing karakter tuh punya senjatanya yang kuat untuk ngelawak, mulai dari Pak Asmuni, Pak Tarsan, Pak Timbul, Mas Tesi, Nunung, wah itu Gepeng juga. Aku Gepeng nggak sempet nonton di eranya waktu TVRI sih, tapi saya tahu pas begitu dapat Project Sri Mulat ini kita nonton sama-sama di YouTube, dan di situ masih ada, jadi ya luar biasa sih. Itu dia, saya juga kaget, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba kok loh saya bisa begini gitu. Ekspektasi saya, padahal saya juga nggak terlalu berharap gimana-gimana, yang penting saya bisa menjalankan cerita yang bener aja, saya udah seneng gitu. Dan di sini kecerdasan dari seorang sutradara dan juga editor dan penulis ya sangat besar, dan saya juga dibantu sama acting coach kita Mas Rosa. Nah, Mas Rosa ini yang ngebedah kita dan merubah kita untuk menuju ke pintu masuk karakter. Jadi emang ada namanya proses workshop dan juga pendalaman karakter. Semuanya itu dapat gitu. Nah, tapi yang pas begitu saya masuk, saya sudah sangat kalah dan banyak sih teman-teman yang lain sudah sangat kalah start sekali dengan yang namanya Biowan yang memerankan Gepeng. Itu dia udah membentuk badannya, memang effortnya luar biasa sih. Salut banget sama Biowan sama Gepeng. Kita ngerasa wow, dia minimal udah hampir jadi gitu loh saat itu. Sedangkan kita semua masih nol. Wow, pertanyaannya itu sih udah pasti sangat susah. Cuma memang itu ada ilmunya, ada ada tata caranya, dan juga yang penting ada kemauan untuk kita dalam diri kita untuk merubah dan untuk menjadi sesuatu gitu. Selagi kita masih punya itu di dalam, harusnya sih bisa. Dan pasti itu akan melalui beberapa tahap. Karena ada tahap casting director, tahap dari sutradara mengenai karakter, kecocokan dengan karakter. Karena kan ini kan film biopik ya, film nyata gitu loh. Film yang orang-orangnya tuh semuanya pernah ada gitu. Dan masih ada. Itu yang beban sih buat kita sebenarnya. Cukup lama, tapi memang efektifnya untuk kita workshop kurang lebih sebulan, dan kita juga dikasih waktu untuk bisa ketemu dengan Pak D Tarsan, tapi sebelumnya saya memang udah kenal Pak D. Terima kasih Pak D, saya udah dikasih izin untuk bisa memerankan Pak D Tarsan. Saya sebelumnya juga pernah main sinetron sama Pak D, satu sinetron, jadi saya WA beliau, dan akhirnya dia datang ke PH, kita jadi ngobrol-ngobrol untuk mempelajari apa yang jadi karakter. Aduh, nabrak. Walah. jadi seorang Pak D Tarsan itu seperti apa? Gesturnya, ngomongnya, suaranya, itu yang mesti dipelajari. Oke, teman-teman, film Sri Mulat Hil yang Mustahil sudah ada di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Kalian sekarang pergi ke bioskop, nonton, ajak pacar, ajak temen, ajak keluarga, karena ini film yang menyenangkan. Dan saya yakin kalau kamu nggak kenal Sri Mulat, kamu bakalan nyesel seumur hidup. Karena Sri Mulat akan membuat Indonesia tertawa. Udah waktunya, saatnya Indonesia tertawa. Ojo lali yo. Iya, aku baru selesai nonton Sri Mulat, lucu banget. Pokoknya aku saranin semua orang nonton, gak akan nyesel nonton ini. Pasti kan semua orang juga udah capek dengan pandemi yang kita tuh udah pada di rumah, terus mau keluar udah takut. Tapi karena sekarang juga udah longgar sekali peraturannya, bahkan kita boleh buka masker di outdoor. Nonton Sri Mulat akan ketawa, ngakak, akan ngobatin semua kestresan kita kemarin-kemarin. Tapi sebelumnya memang ngikutin Sri Mulat nggak sih? Oh iya. Bukan dari ulang ya? Iya. Jadi dulu aku ingat banget waktu masih kecil sering nemenin papa atau mama nonton Sri Mulat, atau papa atau mama jadi bintang tamu di
acara Sri Mulat gitu. Terus begitu nonton tadi jadi inget agak flashback sedikit memori yang dulu. Iya. Terhibur berarti ya? Sangat terhibur, bukan cukup terhibur lagi. Mungkin untuk apa namanya tanggapannya kan melihat para pemainnya itu kan hampir mirip-mirip sekali nih. Iya, iya. Tokoh aslinya. Iya. Gimana sih? Wah, keren banget loh. Semua aku bisa dibilang sangat amazed sama semua tokoh dan karakternya karena pemainnya itu bisa memerankan tokohnya dengan luar biasa lucu, dengan luar biasa hidup gitu. Iya, jadi kita nontonnya juga sangat terhibur. Satu kata untuk Sri Mulat apa Kak? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa menghibur, iya. Semua emosi dicampur aduk di sini. Boleh coba ngajak penonton untuk nonton? Nah, pemirsa penonton harus banget nonton Sri Mulat karena nggak ada hil yang mustahil. Aku jamin dari awal sampai akhir kita akan ketawa ngakak karena sangat menghibur. Tapi bukan hanya lucu, ada sedihnya juga, ada terharunya juga. Pokoknya emosi kita diaduk-aduk deh di sini. Bagus banget.